Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini di bulan Ramadan di tanggal yang ke-14 kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhajahah di pagi hari ini. Insyaallah ya. Dalam agenda rutin kita yaitu adalah kajian Manhur Quran. Bapak Ibu, kawan-kawan, pagi hari ini kita mengambil tema yaitu terkait dengan Quran, yaitu adalah bahagia bersama Al-Quran. Karena di bulan ini ada yang menyebut sebagai Syahrul Quran karena bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan tentunya ini sebagai petunjuk ataupun pedoman bagi kita semuanya. Bapak Ibu, langsung saja izin untuk menyampaikan materinya. Izin kita pindah dulu. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan langsung saja. Di mukadimah kita awali dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 gitu ya. Yang saya yakin kita semuanya sudah familiar, yang sering dibaca ketika bulan Ramadan tiba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah gitu ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an gitu ya. Bahkan di beberapa riwayat disampaikan bahwasanya memang Allah menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril seluruhnya itu adalah di bulan Ramadan. Lalu kemudian secara berangsur, secara apa namanya bertahap sesuai dengan kondisi yaitu dari malaikat Jibril disampaikan pada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan permulaannya itu yaitu ada di bulan Ramadan. Dan kalau kita kemudian membuka sejarah yaitu ada di tanggal 17 Ramadan. Atau yang sering kita juga nyebut sebagai Nuzulul Quran. Nah, fungsi dari Quran sendiri yaitu adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya secara keseluruhan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi petunjuknya memang untuk seluruh manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman saja, tidak hanya yang muslim saja, tetapi seluruhnya, umum ya. Jadi petunjuk ini adalah umum. Dan kemudian ini juga sebagai pembeda, terus disebut sebagai furqan, gitu ya, sebagai pembeda. Ya tentunya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi kalau ada petunjuk, kemudian ada pedoman, ada panduannya, maka di situ kita bisa menentukan apakah ini yang diizinkan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, atau perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf, ataukah justru yang munkar. Nah, penjelasan-penjelasan itu ada pada Al-Quran. Ya. Jadi di mana ini adalah sebagai satu wasilah ataupun satu kondisi di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian sebagai petunjuk bagi kita semuanya.
Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, kondisi saat itu di Mekah atau di Jazirah Arab pada umumnya, yaitu dengan berbagai persoalan, dan bahkan lamanya sampai 600 tahun gitu ya. Ya, ada kekerasan, pembunuhan, perampokan, penjarahan, yang kemudian inilah disebut sebagai masa-masa jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh, tidak, tapi mereka secara akal, secara apa namanya, secara otak dia itu pinter-pinter sebenarnya. Tapi ada persoalan di luar itu, di luar dari kecerdasan ya. Yang kemudian dengan banyaknya persoalan-persoalan ini yang membuat Rasulullah SAW yang ketika itu belum diangkat menjadi Rasul, membuat harus menyendiri. Melihat kondisi tatanan masyarakat yang seperti itu, membuat beliau harus menyendiri. Dan menjadinya adalah di Gua Hiro. Tiap Ramadan beliau ke sana. Tiap Ramadan beliau ke sana. Hingga kemudian di tahun 610 Masehi gitu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan permulaan Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang sudah kita ketahui yaitu adalah di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan itu seterusnya bertahap berangsur gitu ya. Sampai kemudian selama 23 tahun mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi selama 600 tahun itu tidak terselesaikan. Mulai ada tatanan baru, kehidupan baru, ada aturan-aturan, ada hak dan kewajiban yang memang harus dilindungi antar manusia. Jadi hak dan kewajibannya itu terlindungi setelah adanya Islam, setelah turunnya Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu kawan-kawan, tentunya luar biasanya Al-Quran ini menyelesaikan persoalan-persoalan yang bahkan begitu rumit dan lamanya 600 tahun, maka ketika kita semuanya punya persoalan, serumit apapun, saya yakin nggak sampai 600 tahun gitu ya, maka tentunya bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Yang lama saja bisa kok, apalagi yang persoalan-persoalan kita tentunya tidak sedahsyat ataupun serumit di era itu gitu ya. Maka dengan kita berpedoman pada Al-Quran, tentu kita harus meyakini bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah betul-betul sebagai petunjuk, betul-betul sebagai huda. Maka ayat yang kedua di Quran surah Al-Baqarah ini sebagai penjelas, yang artinya bahwasanya memang Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Betul-betul ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman kehidupan kita. Kalau kita mau bahagia, maka petunjuknya ada di Al-Quran. Begitu loh ya. Kalau kita mau bahagia, maka petunjuknya ada di Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran. Namun tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Maka kalau kemudian ada sedikit saja rasa kita tidak yakin, rasa kita tidak iman, rasa kita tidak percaya kepada ini Quran, ya mau seperti apa? Maka Quran ini tidak akan memberikan dampak apapun. Jadi kalau kemudian kita ngamalin Quran, kita baca Quran, kita berinteraksi dengan Quran, namun tidak ada kepercayaan, tidak ada apa namanya keyakinan di dalamnya, ya kita tidak akan mendapatkan dampak apapun dari apa yang kita lakukan. Karena memang dibutuhkan sebuah keyakinan.
Dan sekali lagi ini adalah petunjuk bagi kita semuanya. Petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi bertakwa. Petunjuk pedoman bagi orang-orang yang ingin takwa. Ibarat kata ini aturan main nih, aturan main. Maka siapapun yang ngikutin aturan main ini, maka hidupnya akan tenang. Siapapun yang ngikutin aturan main ini, maka hidupnya akan bahagia. Dan sebaliknya, siapapun yang nggak manut sama Quran, yang justru kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, maka bisa dipastikan kehidupannya tidak akan pernah merasakan bahagia. Ya, ini jelas Pak ya. Jadi aturan mainnya jelas. Dan di sini kita ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini loh, ini pedomanmu yang memang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. La raiba fi. Yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman. Nah, semua orang itu pada dasarnya menginginkan kebahagiaan. Namun banyak orang yang belum mendapatkannya. Kenapa kira-kira? Kenapa? Why gitu ya? Kenapa? Bisa jadi karena memang mereka belum menjadikan Al-Quran itu sebagai acuan ataupun petunjuk dalam kehidupannya. Acuan atau arahan atau barometer kebahagiaannya itu tidak diletakkan pada Al-Quran. Bisa jadi diletakkan di hal-hal yang lain. Gitu. Jadi mencari kebahagiaan itu menggunakan ilmu-ilmu duniawi terlebih dahulu. Ilmu-ilmu yang didapat dari luar sana. Padahal Quran sudah menjelaskan. Ini loh tahapannya. Ini loh caranya. Nah, selama ini kita itu sibuk mencari ilmu-ilmu di luar sana untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang harus datang ke satu tempat, menyendiri, hanya untuk mendapatkan ketenangan, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang meskipun itu sudah dilakukan dengan biaya cukup mahal, ternyata tidak membuat orang itu betul-betul merasakan kebahagiaan. Orang harus pergi liburan jauh ke luar negeri, ke tempat-tempat yang memang indah. Gitu. Tapi selepas dari itu, tidak lagi dirasakan kebahagiaan. Betul ketika saat itu orang liburan, refreshing, jalan-jalan, healing. Betul ada kedamaian di sana. Tapi kedamaian itu adalah kedamaian yang sementara ketika mereka nanti kembali ke rumah, kembali kepada aktivitas sehari-hari, ya kembali lagi. Gitu. Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk. Ada jelas. Hujal linnas. Quran ini adalah petunjuk. Quran ini panduan. Kalau kita datang ke satu tempat, pasti kita akan diberikan itu catatan, panduannya, pedomannya. Apa yang harus dilakukan di tempat itu. Rutenya, petanya, apa saja. Kita akan dapat itu. Kenapa? Karena pedoman dan panduan selama kita di tempat itu. Sama juga ketika kita berada di dunia ini, Allah sudah siapkan berbagai sarana dan prasaratnya, ubo rampenya, gitu kalau orang Jawa bilang, ubo rampenya untuk kebahagiaan kita di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, bahkan wasilahnya itu sampai di akhirat. Apa tuh bukti? Nih, ya, Allah sudah kasih rumusnya. Jadi tahapannya ketika kita meyakini bahwa Allah sudah turunkan ini Al-Quran sebagai hujan linas,
sebagai petunjuk, lalu kemudian kita tidak meragukan isinya, kita meyakini bahwa isi dari Quran itu adalah sebuah kebenaran, bahwa itu adalah sebuah petunjuk, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, maka kemudian kita gunakan rumusnya. Apa rumusnya? Ya, rumusnya inilah yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang meskipun ketika itu beliau mendapatkan wahyu ini dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut, sendirian di gua Hira, didatangi orang yang tidak pernah temu sama sekali sebelumnya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Gemetar tubuh Muhammad ketika itu. Loh, sampai kan saya nggak bisa baca, apa yang bisa baca? Iqra yang Muhammad. Loh, saya nggak bisa baca. Apa ini? Mau baca apa? Baru kemudian dijelaskan. Baru kemudian didekat itu Muhammad oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai dengan ayat yang kelima. Baru setelah itu kemudian Rasulullah mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra ini dari kata qira'a yang artinya pelajari, kumpulkan, ya. Pelajari, kumpulkan. Yang kemudian kita harus betul-betul menemukan apa itu tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, tahapannya adalah kita baca dulu, Iqra dulu, kita pelajari dulu, kita kumpulkan bahan-bahannya, ramuannya seperti apa, caranya bagaimana. Jadi Iqra. Bagi siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil. Rumusnya begitu. Siapapun yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Siapapun yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Ya, karena rumusnya itu. Bersungguh-sungguh, dia mendapatkan hasil. Siapapun itu rumusnya. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah hasilnya itu berkah atau tidak? Apakah hasilnya itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya atau tidak? Apakah manfaat yang dihasilkan itu betul-betul manfaat yang sesungguhnya ataukah hanya manfaat yang sementara? Maka lanjutan dari kata ini adalah Iqra bismi rabbik. Maka dalam setiap usaha, dalam setiap ikhtiar, dalam setiap Iqra yang kita lakukan harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar libatkan Allah. Kita bekerja libatkan Allah. Kita aktivitas apapun melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan sesuatu melibatkan Allah. Kita mengerjakan sesuatu melibatkan Allah. Nah, selama ini Allah kita libatkan di ujung ikhtiar kita, bukan di awal, tapi di ujung. Kita kerja dulu nih keras gitu ya. Kita usaha dulu nih keras, maksimal gitu. Kalau udah mentok baru kita libatin Allah. Apakah salah usaha? Tidak. Kurang pas aja kalau sekarang. Kurang pas saja. Kenapa? Kenapa tidak dari awal? Maka ketika seseorang dari awal ya akan mengerjakan sesuatu, amalan apapun sudah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, yaitu dengan baca Bismillah. Ya ada yang memang menyebutkan ya Bismillah saja. Tapi ada juga yang menyempurnakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apapun itu, artinya memang kita libatkan Allah.
Ada juga menyempurnakan lagi dengan doa. Mau makan, libatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan seterusnya banyak. Masuk bekerja, kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwata illa billah. Agar aktivitas kita itu dibersamai oleh Allah dari awal hingga akhir. Maka kalau sudah Iqra bismi rabbik alladzi khalaq, maka tugasnya Allah menyempurnakan itu hasil, memberikan itu hasil dengan hasil yang terbaik, dengan hasil yang sempurna. Kalau tidak kita libatkan Allah, ya kita dapat hasilnya. Tetapi hasilnya itu tadi bukan yang terbaik untuk diri kita. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Bagi siapapun yang berusaha, siapapun yang bekerja, hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah, maka hasilnya ya hanya itu saja. Hanya itu saja. Termasuk kawan-kawan sering kami sampaikan, yang memang saat ini sedang punya keinginan untuk segera dilunaskan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buat nih rumusannya. Iqra, pelajari gimana caranya ini, ilmunya apa? Kumpulkan data by data. Libatkan Allah dalam setiap ikhtiarnya. Oke Ustaz, saya udah ketemu nih caranya untuk utang saya bisa lunas. Apa itu? Saya harus usaha, saya harus bisnis, saya harus jualan. Oke. Produknya sudah ada. Oke Ustaz, udah ada Ustaz. Caranya, oke, libatkan Allah di situ. Tiap mau jualan, tiap mau nawari, libatkan Allah. Kita udah ajarin teman-teman. Bagi teman-teman yang mau posting, apapun itu. Bagi teman-teman yang mau sharing misalnya, apapun itu, baca tuh. Minimal bismillah. Misal mau share, mau bikin postingan tuh, baca bismillah. Nggak perlu itu, nggak sekedar itu saja. Teman-teman bisa tambahin Al-Fatihah. Jadi saya kayak ingat satu kawan gitu ya, yang beliau mengamalkan ini. Saya belajar juga dari beliau. Beliau melakukan penawaran ke banyak orang lewat WA. Itu beliau share satu persatu promosinya itu. Setiap beliau mau share satu persatu, beliau bacakan Al-Fatihah. Ditujukan ke si A, ke si B, dan seterusnya. Libatkan Allah di situ. Artinya apapun nanti hasilnya, oke, itu udah ketentuan Allah. Mau banyak yang beli atau tidak, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Karena Allah dikholak, yang kemudian Allah lah akan menyempurnakan hasilnya. Rumusnya kita hanya belajar saja. Lakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, libatkan Allah. Maka kemudian selanjutnya itu menjadi kewenangannya Allah untuk menciptakan hasil. Memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita. Ini rumusnya. Maka termasuk teman-teman kita semuanya yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu satu doa yang cukup ampuh untuk diri kita kalau betul-betul kita pahami dan kemudian amal. Kenapa doa ini ya sekedar uh, banyak orang ini ya sekedar sebuah pemanis saja atau ucapan di lisan saja tapi nggak sampai ke hati, karena memang mereka kebanyakan tidak juga atau belum memahami makna dari doa. Ini doa disebut sebagai doa sapu jagat. Kita sering baca selepas sholat. Banyak orang membaca doa ini, baik sendirian ataupun bersama dengan imam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kebaikan, berikan kepada kami hasanah di dunia, kebaikan di dunia, kebahagiaan. Jadi hasanah itu banyak banyak bisa berupa banyak hal. Bisa memang rezeki, harta, anak soleh, kawan-kawan yang baik, majelis ilmu, dan semua itu kalau kemudian saya rangkum, itu namanya kebahagiaan. Jadi sebenarnya kita doa itu minta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan di dunia. Nggak cuma itu, lanjut lagi wafil akhirati hasanah, agar Allah berikan kita juga nanti kebahagiaan di akhirat. Dan juga kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya dunia dapat, akhirat dapat nih gitu ya. Maka disebut sapu jagat oleh para kiai-kiai kita, itu disebut sebagai doa sapu jagat karena dunia dapat, akhirat juga dapat. Kan tadi hasanah, kebaikan yang ada di dunia ini banyak bentuk, dan hasanah atau kebaikan di akhirat nanti bentuknya juga juga banyak. Maka di sini kemudian bahwasanya sebenarnya kita sedang minta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, kenapa? Sampai dengan saat ini banyak di antara kita yang belum mendapatkan kebahagiaan tadi. Padahal sudah sering loh baca doa ini. Karena memang kita belum memahami atau belum memaknai doa ini. Tidak harus hafal kata per kata. Setidaknya kita paham bahwa doa ini kita gunakan untuk kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, juga kebaikan atau kebahagiaan di akhirat, bahkan sampai kita dijauhkan dari siksa api neraka. Udah clear doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Clear ya? Clear. Nah, saya belajar dari anak-anak Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Saya belajar bagaimana anak-anak itu setiap harinya merasakan kebahagiaan. Setiap harinya merasakan kebahagiaan. Kalaupun ada anak yang bersedih, yaitu satu dua, dan itu juga nggak lama waktunya. Ada anak yang kemudian bertengkar, berantem, marahan, nangis, gitu, sedih, kecewa. Itu nggak lama mereka, karena mereka nggak pendendam. Ya, mereka itu nggak pendendam. Hari ini bertengkar, besok udah main lagi. Jangan kan besok, nanti itu udah main lagi gitu ya. Kita juga sering mendengar atau melihat kan, anak yang bermain, udah tiba-tiba nangis, bertengkar mereka, berjauhan mereka pulang ke rumah masing-masing. Justru orang tuanya yang nggak terima, orang tuanya kemudian jadi berantem. Anaknya udah main, tapi orang tuanya belum belum akur gitu ya. Padahal udah main lagi tuh. Dan senyumnya anak-anak itu adalah senyum yang tulus. Senyumnya anak-anak itu adalah senyum yang memang tulus. Kebahagiaan mereka kebahagiaan yang tulus. Mereka hari ini main, nggak mikir mereka mainnya itu kalah atau menang, itu nggak kepikiran. Mau main apapun dia, mau petak umpet kayak atau main apapun, main gambar, main kelereng, main gundu, ketapel atau main apapun gitu ya, lari-larian. Ketika mereka kalah udah selesai kalah. Besok main lagi. Ada nggak yang anak hari ini main kalah besok nggak main lagi? Ya ada, besok pasti main lagi. Dia semangat lagi, casnya baru lagi gitu ya. Energinya baru lagi. Berharap hari itu menang. Meskipun kalah ya udah, sedihnya sesaat.
Ya pas kalah mungkin sedih. Kok saya kalah ya? Habis pulang udah clear. Mereka tak ada lagi rasa sedih, kecewa, marah, dendam, nggak ada. Makanya mereka bahagia, senyum terus, lari-larian, bahagia mereka. Nah harusnya kita belajar nih dari anak. Nah saya banyak belajar juga dari anak. Kenapa kok bisa? Karena hati mereka tenang, hidup mereka tenang. Makanya mereka jadi bahagia. Mau hari ini main kalah ataupun menang, mereka yang dinikmati adalah permainannya, bukan soal menang dan kalah. Menang dan kalah itu proses. Proses yang memang harus mereka lalui. Tapi endingnya nanti adalah kebahagiaan. Ya, nah, kita belajar dari sini. Belajar dari Allah. Luar biasa. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, ya. Ini sudah mau jam 6. Insya Allah kita tidak perlu perpanjang nanti. Materi kita skip dulu, besok kita lanjut lagi, gitu ya. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang betul-betul punya gairah, nggak pernah punya dendam. Ini ya teman-teman ya. Ya, dalam kehidupan ini kita sedih boleh, jangan lama-lama, jangan berlarut-larut. Kecewa boleh, jangan lama-lama. Jangan ada dendam. Karena dendam itu justru membuat kita tuh makin sedih gitu. Orang yang kita dendamin itu mereka udah bisa ketawa-ketawa di luar sana. Kita masih sedih. Kita nggak kasihan tuh sama diri kita. Kita ikutin aja kayak anak-anak. Bahagia setiap hari. Maka insya Allah kehidupan kita pun juga akan bahagia. Maka kita kembalikan semua kepada Quran. Karena itu adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk bagi diri kita. Dan jangan khawatir, Quran itu nanti yang akan jadi pembeda juga. Kita yang berinteraksi dengan Quran, dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Quran, itu ada bedanya, jangan dianggap sama. Beda kawan-kawannya, beda. Kan disebut furqan, pembeda. Nanti ada bedanya orang-orang yang berinteraksi dengan Quran dengan yang tidak, itu ada bedanya. Bahkan ketika besok kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu divonis masuk surga semuanya. Tapi surganya beda. Yang berinteraksi dengan Quran dengan yang tidak itu beda. Semakin banyak berinteraksi dengan Quran, maka surganya semakin tinggi gitu ya. Maka kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan gitu ya. Bagi yang sudah ikut ngaji di luar sana ataupun di masjid-masjid silakan dilanjutkan. Yang punya program ngaji sendiri di rumah silakan dilanjutkan. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, maka insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekaligus ada sebagai kunci kebahagiaan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, kawan-kawan, saudara yang berbahagia, insya Allah demikianlah materi kajian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Tan. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, Bapak Ibu, mari kita cukupkan ya jadi kajian untuk sharing tanya jawab. Kita cukupkan insya Allah. Ya, cukup ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Baik. Nanti Bapak Ibu. bagi yang ya pertanyaan atau mau sharing nanti bisa langsung WA saja seperti itu ya. Ya. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup kajian kita bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma
Ya. Baik. Ya Allah, Baik. Kang Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kajian Al-Quran secara online melalui Zoom. Dari kami mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wi.